Kalau nggak ada, aywa, nah. Ada satu pengalaman mungkin secara pribadi. Saya berpikir tentang keimanan. Saya juga ada cerita bahwa iman itu bisa kita logikakan, ya kan? Tapi kadang-kadang saya berpikir masing-masing tadi kan punya makomnya masing-masing. Jadi pernah saya buat itu dengan ungkapan begini, akal itu dipagari oleh iman. Tidak bisa iman itu dipagari oleh akal. Jadi terkait itu, saya berpikir begini, terkait akidah atau tauhid itu, seperti itu saya berpikir, bahwa akal kita tuh harus kuat iman gitu. Kan akal yang lebih kuat daripada iman. Itu kan terjadi nanti orangnya. Bagaimana Ustaz? Bagus. Ya, ada pertanyaan bagus. Imam Abu Hamid Al-Ghazali, saya ngutip perkataan yang Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ma'arijul Quds. Lihat Pak, sebetulnya akal yang lurus mustahil bertentangan dengan iman yang tepat. Kaidah ya. Yang sering terjadi itu apa coba? Pemahaman manusia yang bersifat subjektif itu, jadi hasil olah nalar ya, bukan akalnya itu sendiri. Akal itu sejak awal Allah jadikan dia sebagai jalan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Akal yang lurus itu nggak mungkin bertentangan dengan iman yang mantap. Imam Ghazali itu pernah melukiskan hubungan antara iman atau katakan agama ya, agama dengan akal seperti ini. Al-aqlu kal-us wasyar'u kal-bina. Akal itu ibarat fondasi, Pak. Lihat bangunan ada fondasinya. Akal itu ibarat fondasi, syariat itu, agama itu dengan segala rinciannya, akidah, syariat, akhlak itu ya, agama itu seperti bangunan. Lihat, akal itu adalah fondasi, syariat itu atau agama itu sebagai bangunan. Wala yughniya usun malam yakun bina. Fondasi itu nggak ada gunanya kalau nggak ada bangunan, ya nggak Pak? Apa gunanya fondasi kalau nggak ada bangunannya? Sebagaimana akal nggak bisa lepas artinya dari agama. Lihat Pak. Tapi kata beliau, wala yathbuta bina malam yakun us. Tapi masalahnya bangunan juga nggak akan tegak kalau nggak ada fondasi. Artinya apa? Agama itu nggak akan bisa dipahami dengan menghilangkan akal. Harus ada akal keterlibatan di sana, keterlibatan akal. Akal fondasi, syariat atau agama seperti bangunan. Fondasi nggak akan berguna kalau nggak ada bangunan, bangunan nggak akan tegak kalau nggak ada fondasi. Artinya, dalam agama kita ini, akal ini niscaya dibutuhkan untuk memahami agama, tapi akal juga nggak bisa berjalan sendiri tanpa kehadiran agama. Terus kemudian beliau menyebutkan, Imam Ghazali menyebutkan, al-aqlu syar'un min dakhil wa syar'u aqlun min kharij. Kata beliau, akal itu adalah syariat dari dalam, wa syar'u aqlun min kharij, syariat itu adalah akal dari luar. Wa huma muta'adidan. Keduanya, agama dan akal itu muta'adidan. Muta'adidan itu artinya saling melengkapi, saling menguatkan. Bal muttahidan. Bahkan keduanya saling menyatu. Jadi kita nggak mengenal pemisahan antara akal dengan iman. Iman dan akal itu jalan secara beriringan begini nih. Bukan kata saya, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Dan itulah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak boleh cek. Karena saya belajar dari 9 tahun. Nggak ada itu Pak. Butir-butir keimanan dalam Islam yang bertentangan dengan hukum akal atau tidak bisa, atau bertentangan dengan hukum akal artinya nggak bisa dicerna oleh akal. Nggak ada. Semuanya masuk akal kok. Surga, neraka, hal-hal masuk akal itu. Hanya saja ada hal-hal dalam keimanan kita yang hakikatnya nggak bisa dijelaskan oleh akal, tapi dia mungkin secara akal. Saya beri contoh malaikat misalnya. Malaikat surga misalnya. Kamu bisa nggak menjelaskan akal kita itu hakikat surga seperti apa? Atau hakikat jin deh misalnya. Kita bisa berimajinasi. Tapi imajinasi kita kan nggak mencerminkan hakikat jin sebetulnya. Nah, tapi kenapa? Tapi masuk akal nggak ada yang namanya jin, malaikat itu masuk akal. Surga neraka itu masuk akal. Nggak ada yang bertentangan dengan hukum akal. Cuma hakikatnya nggak bisa dijelaskan oleh akal. Datanglah agama menjelaskan. Hal-hal gaib yang kita yakini itu masuk akal semuanya. Cuman hakikatnya nggak bisa dijelaskan oleh akal. Makanya datang agama untuk menjelaskan. Keduanya itu saling melengkapi satu sama lain.
Tapi saya nggak pernah menjumpai itu akidah Islam yang bertentangan dengan hukum akal. Gak ada. Gak ada. Terus tugas kita seperti apa? Artinya bagaimana tugas kita? Tugas kita adalah mempelajari dasar-dasar keyakinan itu. Dan setelah dipelajari ternyata emang nggak ada. Kita meyakini Allah itu Esa. Disebutkan dalil-dalil rasionalnya, Pak. Allah ya dikatakan sebagai zat yang qadim, tidak bermula. Dalil-dalilnya ini. Allah adalah zat yang baqi, yang kekal. Dalil-dalilnya ini. Allah berbeda dengan makhluk, mukhalafah lil hawadis. Ini dalil-dalil rasionalnya, dalil tekstualnya. Jadi tidak ada pertentangan dalam agama Islam, khususnya dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyangkut akal, rasio dengan nakal. Nakal itu artinya wahyu ya, Al-Quran dan Sunnah. Yang sering terjadi itu tadi, teks-teks keagamaan yang masih multitafsir. Masih bisa dimaknai begini, masih bisa dimaknai begitu. Dengan pemahaman-pemahaman manusia yang beragam itu. Sering terjadi itu. Kayak dulu misalnya itu kontroversi bumi bulat, pernah apa? Iya kan? Ah itu kan menyangkut teks yang sifatnya dzonni. Bukan menyangkut akidah itu. Jadi kalau ada muslim sekarang percaya bumi itu datar, enggak jadi masalah. Memang kenapa masalahnya? Karena itu bukan akidah. Itu hanya bertentangan, cuma ditertawakan orang aja resikonya ya kan? Oh kamu abad 21 begini masih percaya begituan. Kan gitu kira-kira. Tapi nggak ada. Jadi teks-teks keagamaan yang bersifat dhonni itu seringkali memang bertentangan, dirasa bertentangan. Tapi kan tafsir keagamaan itu bukan agama itu sendiri. Ada sebagian ulama terutama dari kalangan sana. Itu kadang-kadang menafsirkan sejumlah ini Al-Qur'an menyebutkan bumi itu datar, bukan bulat. Wal ardu ba'da dzalika dahaha. Ada kata dahaha, dibentangkan. Di Quran menyebutkan bahwa bumi itu dibentangkan oleh Allah. Berarti kalau dibentangkan datar dong, katanya gitu kan? Itu penafsiran, Pak. Penafsiran yang keliru menyangkut ayat dirasa oleh sebagian orang tuh, apalagi orang-orang ateis tuh. Tuh lihat tuh orang Islam tuh katanya. Teks-teks sucinya beda, bertentangan dengan sains. Enggak, itu yang sering terjadi teks-teks keagamaan bersifat dhonni. Adapun aqaid menyangkut akidah semuanya bersifat qat'i, tidak mungkin dan mustahil bertentangan dengan hukum akal. Fal haqqu la yudadul haqq. Ibnu Rushd misalnya dalam Faslul Maqalah menyebut kebenaran itu tidak mungkin menentang kebenaran yang lain. Bal yuwafiquhu wa yashhadu lahu. Justru kebenaran itu akan saling menguatkan satu sama lain. Persis kata Al-Ghazali. Agama dan akal ibarat bangunan dengan fondasi. Akal kita adalah asasnya, fondasi itu bangunan itu adalah agama. Saya kira begitu ya.